Ini judulnya adalah tentang strategi meningkatkan nilai SKD sekolah kedinasan. Jadi itu adalah judul besarnya gitu ya, yang diadakan oleh jagotes.id. Ya, teman-teman mungkin sudah pada tahu bahwasanya tahun ini pendaftar untuk sekolah kedinasan ada sebanyak 161.126 orang pendaftar kedinasan. Nah, rata-rata sekolah kedinasan tahun ini sudah selesai untuk masalah administrasi gitu ya, tes administrasi gitu. Jadi mungkin prediksi saya teman-teman di sini adalah yang sudah lolos administrasi akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu SKD sehingga menghadiri kelas ini seperti itu. Ya, untuk 5 kedinasan terbanyak adalah pertama PKN STAN, ada sebanyak 38.000 pendaftar. Nah, kemudian ada IPDN 33.000 pendaftar. Ada STIS, ada Poltekkip atau ilmu permasyarakatan, kemudian yang terakhir Poltek Imigrasi atau Poltekim. Itu 11.000 pendaftar. Ini pendaftar ya, jadi bukan yang lolos administrasi. Nah, teman-teman mungkin salah satunya dari antara 5 ini, tapi bisa juga di luar dari yang 5 ini, karena kedinasan itu ada belasan. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat dulu tahun lalu berapa sih skor yang lolos kedinasan tahun lalu. Jadi kalau skor SKD-nya lulus, itu simbol dari sini PL, lulus passing grade dan lulus seperti itu. Nah, ini saya ambil dari PDN dari Provinsi Riau. Ini 5 terbawah, ya. Ini 5 terbawah. Skor minimal untuk IPDN tahun lalu di Provinsi Riau adalah 429. Itu dia skor minimal SKD-nya. Nah, kita lihat lagi data-data yang lain. DKI Jakarta IPDN tahun lalu, nah ini 5 orang terbawah yang lulus gitu ya, yang lulus passing grade dan lulus. Nah, itu ada 434. Jadi cukup tinggi, teman-teman. 434. Kolom yang di sini adalah skor TWK-nya. Nah, kolom yang kedua adalah skor TIU-nya. Kemudian kolom yang ketiga adalah skor TKP-nya seperti itu. Nah, kalau STAN mungkin di sini banyak ya yang berencana ikut STAN tahun ini. Nah, inilah terbawah STAN tahun lalu yang lolos. Kita lihat minimal nilai yang lolos SKD adalah 416. Nah, ada juga 416 yang tidak lolos. Sebagian lolos, sebagian tidak lolos. Kayak gitu. Jadi minimal skor adalah 416. Bagaimana kalau skornya sama? Nah, bagaimana kalau skornya sama? Itu diurutkan melalui pertama prioritasnya adalah TKP. Nah, kalau TKP-nya lebih tinggi, maka dia langsung berada di peringkat yang lebih atas dari yang TKP-nya lebih rendah. Kalau TKP-nya ternyata sama, bagaimana? Berarti dicek lagi TIU-nya, baru terakhir TWK. Nah, inilah untuk gambaran teman-teman ya. Saya nggak ambil banyak-banyak, tapi bisa di-searching nanti di internet. Ini datanya lengkap kok di internet. Jadi udah ada dulu bayangan berapa sih target kalian nanti waktu akan mengikuti SKD. Berapa targetnya? Harus punya target. Kalau cuma sekedar passing grade, kita lihat semuanya banyak yang lolos passing grade di sini. Mereka, terutama di STAN ya, terlihat datanya 416 belum diterima. Nah, jadi buatlah targetmu dulu, berapa skormu, rencana skormu, itulah kalian latih sampai sisa waktu yang ada. Oke ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana mempersiapkan SKD? Kita cek dulu bagian-bagian dari SKD. Ada 3 bagian. Yang pertama ada TWK, wawasan kebangsaan. Topiknya ada 5. Nah, nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia ya, atau bahasa negara, itu sama aja. Nah, kemudian ada TIU, kita bagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama verbal, yang menyangkut urusan kata-kata gitu ya. Ada analogi, silogisme, analitis. Nah, kemudian ada numerikal, ini tentang berhitung, tentang deret, perbandingan kuantitatif, soal cerita, seperti itu. Kemudian ada juga di sini figural.
Figural itu gambar ya, figur gambar itu sama aja. Ada analogi gambar, ketidaksamaan gambar, serial gambar, ada 3 dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah TKP. TKP itu topiknya adalah tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, kemudian anti radikalisme. Jadi seperti tahun lalu ya, seperti tahun lalu, TWK dan TKP itu sebenarnya lebih ke penalaran dan literasi. Jadi di sini dibutuhkan fokus, baca soalnya dengan benar, baca opsinya dengan benar, kemudian nalar, gunakan nalar mana yang cocok sesuai dengan uh, apa istilahnya pengetahuan wawasan kebangsaan yang berlaku. Kalau yang TKP sesuai dengan nilai-nilai ASN seperti itu. Nah, kalau yang TIU itu adalah mungkin teman-teman yang ikut UTBK ini kurang lebih kayak PK lah, kurang lebih kayak PK tapi masih di bawahnya dikit atau penalaran kuantitatif bisa kita bilang seperti itu. Ini soal-soal logika. Nah, inilah tes yang nanti akan teman-teman hadapi waktu ujian SKD. Nah, oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Strategi, bagaimana strategi dan mengatur waktu, manajemen waktu dan skor yang disarankan gitu. Nah, saya tidak terlalu tahu ini teman-teman semua ngambilnya kedinasan yang mana. Coba ada yang di sini ngambil STAN atau STIS Ada. atau ada ya STAN. Oke. IPDN Baik, Kak. ada. Nah, coba nanti pantau dulu misalnya IPDN kamu provinsi mana. Coba lihat skor terendah tahun lalu. Ya minimal itulah targetmu. Kalau bisa lebih lebih atas dari sana ya, lebih atas dari sana. Kemudian usahakanlah di sisa waktu yang ada mengejar skor segitu gitu. Ya kalau kita berperang sebisa mungkin harus menang. Nah, ini saya anggap kayak peperangan lah untuk kalian ya. Mungkin udah ada yang lolos UTBK tapi maunya kedinasan, itu masih enak, ada cadangannya ya kan. Tapi bagi teman-teman yang belum lolos UTBK, ya ini harus habis-habisan di sini. Oke, kita bahas lagi ya. Ada 100 menit dikasih nanti ke kalian untuk mengerjakan 110 soal. Ini tidak menggunakan blocking time. Jadi langsung dikasih 110 soal, waktunya 100 menit. Pas menit ke 100 sudah langsung ditutup. Nah, jadi tidak ada sistem blocking time di sini, supaya jelas. Nah, kemudian skor maksimal yang bisa diraih oleh peserta adalah 550. Nah, dari data-data yang sudah kami cek, kami analisa, skor aman, skor bersaing lah kita buat bahasanya ya. Skor bersaing adalah minimal 430. Jadi kita pukul rata teman-teman ya, kita rata-ratain skor SKD dari IPDN, dari STAN, kemudian dari STIS, kita rata-ratain aja semuanya. Ya kita simpulkan 430 adalah skor bersaing. Nah, kita pun berharap ya untuk teman-teman yang udah membeli fitur tryout dari Jago Test, ya inilah skor yang kami harapkan bisa kalian peroleh gitu. Minimal 430 supaya bisa bersaing. Nah, minimal SKD kita aman dulu. Berikutnya kan ada tes selanjutnya gitu ya, bermacam-macam di PDN ada tes fisik, di STAN ada nanti psikologi, ada juga fisik, kemudian STMKG ada lagi tesnya wawancara mungkin dan lain sebagainya. Ya, kita kembali lagi kemari, TWK itu ada 30 soal. 25 soal ini tentang wawasan kebangsaan, 5 soal kayak bahasa Indonesia lah. Kayak soal-soal bahasa Indonesia pada umumnya. Atau kayak LBI ya, atau kayak PPU, atau PBN. Nah, itu 5 soal di sana. Kadang 5 soal, kadang 6 soal. Nah, itu FR dari teman-teman yang tes tahun lalu. Kadang 5 soal, kadang 6 soal. Nah, kita sarankan 25 menit lah kita gunakan untuk menjawab 30 soal ini. Harapannya dalam 25 menit bisa benar 21 atau mendapat skor 105. Nah, kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Tapi ya minimal kalau bisa ya 105. Kalau nggak bisa ya udah 100, 195 juga oke-oke aja gitu. Nah, kemudian yang kedua ada TIU, TIU, intelijensi umum gitu ya, intelijensi umum. Ini nanti dikasih 35 soal.
untuk nilai mati atau passing grade ya, passing grade 80 gitu. Nah, nilai matinya 80 dari 35 soal. 80 itu sebenarnya sedikit. Itu cuma 16 soal. Target kita bukan di passing grade, tapi target kita adalah 130, teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Ya, yang tadi gitu. Ini peminatnya banyak, jadi ya kita harus bisa 430. Nah, ini kita usahakanlah 40 menit. Ya, ini saran dari kami aja 40 menit. Kalau ternyata ada yang ini kelamaan ini 40 menit, 30 menit untuk saya misalnya cukup karena dia cepat berhitung gitu ya. Oke, nggak ada masalah. Nah, ini saran dari kami, saran umum. Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang terakhir ada TKP, kepribadian ya. Kepribadian itu 45 soal, passing grade-nya 156. Cuman di website kita itu 166, menyesuaikan ke CPNS ya. Nah, tidak ada masalah kalau kita buat passing grade lebih tinggi daripada yang kedinasan. Kalau PNS kan 166. Nah, kita ambil yang 166 itu teman-teman. Kalau yang kedinasan berdasarkan surat keputusan atau surat edaran yang terakhir itu 156 aja passing grade. Nah, dari passing grade ini supaya bisa nanti mencapai 430 skor, total skor gitu ya, usahakanlah dapat poin 195 atau kira-kira itu 86% akurasi. 86% akurasi. Ya. Kalau ini kan skornya dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 5. Kalau kita 45 soal, benar 4 semuanya, belum dapat itu 195. Jadi harus ada banyak benar 5 gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas nanti. Oke, ini dia skor minimal yang disarankan oleh Jago Tes dan manajemen waktu supaya bisa mencapai skor minimal yang tadi kita targetkan. Berikutnya, apa urutan pengerjaan soal? Nah, ini cari sendiri mana yang cocok untuk teman-teman di sini, adik-adik di sini. Ada orang yang senang analisa atau membaca skimming gitu ya. Dia biasanya dari TKP dulu, baru TIU, terakhir TWK. Nah, ada orang yang sukanya bernalar, berpikir kritis, responsif pada kondisi sekitar. Itu dari TWK, kemudian TKP, kemudian TIU. Nah, ini nomor-nomornya ya, dari nomor 1 sampai nomor 30 itu berarti TWK, dari nomor 66 sampai 110 itu adalah soal-soal TKP, dari nomor 31 sampai 65 itu adalah soal TIU. Nah, untuk orang-orang yang eksak, kita sebutnya eksak ya, atau ilmu pasti yang senang berhitung gitu lah. Nah, kita sarankan dimulai dari TIU, kemudian TKP, kemudian terakhir TWK. Nah, tentunya dengan menggunakan waktu yang tadi ya, 25 menit untuk TWK, 40 untuk TIU, 35 untuk TKP. Bagaimana caranya menggunakan waktu ini? Ya tentunya kita persiapkan di tryout ya. Nanti tryoutnya lihat nanti rekapnya, tapi nanti akan saya jelasin demo tentang tryout. Kita bahas dulu sekilas. Kemudian ada untuk orang-orang yang lebih suka pengerjaan sesuai urutan saja, agar fokus katanya. Nah, dia langsung mulai dari TWK, habis itu TIU, habis itu TKP. Ini urutannya seperti ini. Nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah soal TWK. Nomor 31 sampai 65 itu adalah soal TIU. Kemudian nomor 66 sampai 110 adalah soal TKP. Nah, jadi sesuaikan dengan gaya-gaya ujian masing-masing dari teman-teman di sini. Ya, sorry ada tadi pertanyaan, monggo. Apakah itu pertanyaan? Bukan, Lazira. Mungkin mau bertanya, Lazira? Lanjut, Kak. Nggak Oh, ada, oke, Kak. oke. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi intinya di sini saya ulangi lagi adalah sesuaikan mana urutan yang pas untuk teman-teman di sini. Kalau mau fokus saja, ya udah gas dari nomor 1. Nah, cuman latihanlah saat tryout supaya ini bisa diaplikasikan. Oke. Berikutnya, strategi belajar. Bagaimana strategi belajar? Nah, ini secara umum dulu ya.
Pertama langsung aja dulu tryout sekali. Ya, di Jagotes ada 10 tryout, bisa diulangi masing-masing 2 kali. Jadi total tryout di Jagotes ada 30 kali tryout. Nah, pertama langsung aja dulu tryout sendiri supaya kita bisa tahu kemampuan diri kita. TKP-nya udah berapa skornya, TIU-nya berapa skornya, kemudian TWK berapa skornya. Itu dulu pertama. Jadi langsung aja dulu tryout. Kemudian yang kedua, evaluasi. Di sana nanti di webnya ada pembahasan, kemudian gunanya apa untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan. Mana yang udah bagus, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, di sana lengkap semuanya dibuat di evaluasi. Kemudian evaluasi juga secara pribadi. Apakah strategi tadi sudah saya terapkan? Apakah saya udah bisa manajemen waktu? Nah, saya kira-kira kalau ujian fokus enggak? Nah, itu dicek ya secara pribadi, lakukan evaluasi pribadi. Kemudian yang ketiga, untuk materi-materi yang masih lemah, belajarlah kalau menurut kalian itu masih bisa dikejar dalam sisa waktu yang ada. Kalau masih bisa dikejar, latihlah soal-soal ke sana. Oke, ini saya tulis di sini fokus pada topik yang masih lemah. Ya memang harus seperti itu adik-adik. Karena skor kita itu tidak rendah ya. 430 adalah skor yang cukup tinggi. Ya, kita mungkin semua sepakat 430 itu adalah yang cukup tinggi. Tapi memang udah kita lihat tadi data tahun lalu, ya banyak 416 tadi kita lihat tidak tidak lolos. Kemudian coba cek nanti IPDN, mungkin 420 juga masih ada yang dibuang gitu ya. Yang kayak di Jakarta tadi minimalnya 434. Berarti 430 belum belum diterima gitu. Ya, jadi untuk materi-materi yang masih lemah, usahakanlah dulu dipelajari dan dilatih. Nah, itu semua nanti ada di web kita ya. Di Jagotes ini lengkap. Ketika proses nomor 2 dan nomor 3 sudah dilakukan, try out lagi. Nah, ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus. Nah, di sini tadi saya bilang ada 30 kali loh, 30 kali bisa try out. Ya, memang kita try out 10, tapi bisa diulangi 2 kali, jadi bisa try out 30 kali di sini. Nah, saya rasa paling cepat kedinasan adalah tanggal 18, sekarang masih tanggal 7, masih ada 11 hari. Ya, minimal lah 1 kali try out sehari gitu ya. 1 kali try out sehari. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita demo fitur teman-teman. Ini kita lihat di website dari Jagotes. Ini adalah akun akun teman saya ini. Kita review dulu ya. Kita review dulu. Ya, ini contohnya adalah sebut aja namanya Tats. Dia sudah try out, dia sudah mengerjakan simulasi keempat. Nah, dia sudah mengerjakan simulasi keempat untuk Jagotes yang Dikdin ya, pendidikan kedinasan gitu. Ya, pertama sekali kita akan ditampilkan seperti ini, rekapitulasi dari tryout 4 yang sudah kita kerjain tadi. Di sini dikasih tahu rangkuman nilai uh, si teks ini. CWK-nya total nilai 95. Kemudian TU-nya 120. Kemudian TKP-nya adalah 210. Total skornya 425. Sudah mendekati 430. Nah, oke, udah mulai ada nih istilahnya harapan gitu ya, udah mulai ada harapan. Udah mulai dekat ke 430 seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita klik ke kanan, apa materi-materi yang sudah bagus akurasinya. Nasionalisme, untuk topik nasionalisme dia cukup bagus, 83% gitu. Nah, kalau di Jagotes, supaya lulus passing grade ya, supaya lulus passing grade, dibuatlah minimal harus bisa 44%. Nah, tadi kan udah kita bahas, target kita bukan passing grade, target kita adalah 430. Jadi, buat sendiri nanti masing-masing dari kalian, TWK mau benar berapa skornya. Ya, disesuaikan dengan yang tadi yang kita sarankan. Kemudian di TU berapa skornya dan TKP berapa skor. Oke, kita review dulu nih si TEDS. Untuk bahasa Indonesia dia udah 67%, kemudian materi integritas dia 67%, silogisme dia cukup oke ya, 100%. Benar semua berarti. Nah, kemudian ada di sini bisa kita lihat semua topik yang udah oke-oke ditampilkan di sini. Nah, yang belum oke bagaimana? Tinggal ini kita geser ke kanan.
Oke, dia pilar negara masih cuma 17% akurasinya. Oke, analogi gambar, dia sepertiga akurasinya atau 33%. Nah, jadi setelah tryout kita langsung dapat informasi. Ya, kita langsung dapat informasi. Oke, setelah itu kita bisa juga melihat versi tabel, ada total soal, ada total benarnya, skornya berapa, passing grade-nya berapa. Di sini kategorinya lulus passing grade, lulus passing grade. Nah, di sini ada fitur ulangi tes kalau mau diulangi, tapi janganlah langsung ulangi gitu ya. Ini tryout keempat, mungkin nanti habis tryout keenam ulangi lagi keempat boleh. Atau beres dulu sampai ke 10, ulangi dari satu. Itu bagus juga. Nah, kita lihat di sini eh, rekapitulasi detailnya. Dia mengerjakan TWK 28,4 menit dari yang kalau disarankan WP 30 menit gitu ya. Kemudian TIU dia mengerjakannya 42,7 menit. Kemudian TKP dia mengerjakannya cukup cepat ini 27,3 menit dari yang disarankan 35 menit. Mungkin dia cepat berliterasi ya, cepat membaca, bisa membaca cepat atau skimming atau scanning. Nah, dia tidak terlalu bermasalah di sana. Jadi waktu-waktu yang bisa dikumpulkan dari TKP ini dimanfaatkan untuk TIU, gitu ya, dimanfaatkan untuk TIU. Oke, misalnya kita ambil TWK. Nah, nanti kita akan disajikan ringkasan seperti ini. Per topik ada nasionalisme, dia benar 5 dari 6 soal tentang nasionalisme yang disajikan di sini. Kemudian untuk topik integritas, dia benar 4 dari 6 soal dari yang disajikan di sini. Kecepatan soalnya pun disajikan. Ini kecepatan rata-rata gitu ya, kecepatan rata-rata untuk topik integritas. Nah, kecepatan persoalnya pun bisa kita cek. Contoh nomor satu. Nah, ini nomor satu, dia mengerjakannya berapa lama? Ternyata hampir 1 menit. Dan salah. Gitu ya. Bisa kalian lihat di sini, adik-adik kita udah sesuaikan dengan info-info tahun lalu semuanya, bahwasanya TWK itu bukan lagi hafalan, tapi penalaran. Nah, ini cocok ke pengamalan sih ke berapa, kecuali gitu ya. Nah, ini bagaimana menalaran ini dalam waktu 1 menit. Dan kebetulan salah, kemudian kita cek nomor 2 salah lagi, kita cek nomor 3 salah lagi. Jadi dia lumayan banyak salah di TKP, sorry, TWK. Kita juga bisa melakukan filter. Jadi fitur ini harapannya bisa nanti digunakan oleh adik-adik sekalian. Misalnya cek jawaban yang salah gitu. Tinggal klik aja jawaban yang salah. Atau cek yang lama pengerjaannya 40 sampai 60 detik. Boleh. Atau yang cepat pengerjaannya, boleh. Nah, kita bisa kombinasikan juga yang jawaban salah di bawah 40 detik, boleh. Kita lihat ada berapa nomor ini? Nomor 3, nomor 23, nomor 27, nomor 30. Jadi ini untuk evaluasi pribadi cukup bagus. Kenapa tadi saya salah gitu? Apakah saya buru-buru? Nah, contoh ini 2,9 detik. Coba feeling kalian berarti dia ngerjain ini bagaimana caranya? Ini pasti ditembak aja. 3 detik ngerjain soal tidak mungkin. Ya, membaca ini aja butuh berapa detik? Mungkin 15 detik, 20 detik. Nah, jadi ini ditembak ya, ini ditembak dan salah. Itu normal ya kalau ditembak salah itu sangat normal. Nah, ini juga, nah ini mungkin dia kerjain tapi kebetulan aja salah. Berarti ada yang kurang di sini materinya. Bacalah pembahasan, gitu ya. Bacalah pembahasan. Oke, kita kembali lagi ke awal. Ini tadi ya. Kemudian bisa kita cek per bagian. Misalnya TWK dulu dicek, dievaluasi sendiri boleh, TU dicek boleh, TKP dicek boleh. Nah, pembahasan juga udah disajikan lengkap adik-adik ya. Pembahasan juga udah disajikan lengkap semuanya. Alasannya juga udah disajikan. Ini berdasarkan nilai-nilai dari ASN, udah disajikan semuanya. Kalau misalnya teman-teman di sini tidak sepakat jawabannya ini, laporkan soal. Nanti bakalan ada feedback dari tim jago tes. Nah, gitu ya. Kadang ya, kadang oke lah kayak TIU misalnya ada yang salah ketik atau ternyata soalnya
memang salah soal gitu, silakan dilaporkan di sini. Nah, gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman untuk fitur dari website Jagotes sudah mengerti ya menggunakannya ya, cukup jelas ya. Atau silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kebetulan ini kan harus demo gitu ya. Jadi kalau ada mungkin pertanyaan di sini langsung aja ditanyakan supaya langsung bisa kita praktekkan di websitenya ini. Ya, silakan pertanyaan untuk sini. Jelas, Pak. Oke, Alifandi, thank you. Aman ya. Nah, itulah kira-kira untuk fitur dari Jagotes. Ya, kita kembali lagi ke slide. Fitur tadi udah kita bahas. Untuk soal-soal udah terlihat tadi ya. Beberapa soal udah terlihat. Kita pastikan itu sudah sesuai dengan kisi-kisi dan yang sudah uh, dialami oleh teman-teman kalian tahun lalu. Katanya nggak ada hafalan, semua kita, misalnya TWK itu tidak ada hafalan kita buat. IU udah kita sesuaikan semua. Jadi tidak usah khawatir teman-teman di bagian itu. Ya, ini barangkali yang terakhir di Jagotes juga ada istilahnya kelas pemantapan. Nah, ini kita sarankan untuk teman-teman yang TIU-nya atau intelijensi umumnya masih jauh dari yang diharapkan. Misalnya nilainya masih 60 atau 70. Nah, kita siapkan di sini untuk kelas khusus ya, kelas pemantapan. Nah, kuotanya hanya 100 orang kita buat. Apa saja nanti yang didapatkan kalau misalnya membeli kelas pemantapan ini di website dari Jagotes. Nanti akan ada grup premium. Ini kalian masing-masing yang ikut itu akan dipantau secara personal tryout-nya. Jadi misalnya ada si X atau si A atau si B, dicek. Tryout pertama dia berapa? Tryout kedua dia berapa? Apakah ada peningkatan? Nah, itu akan kita bahas sekaligus di pertemuan Zoom nanti. Di pertemuan Zoom ada 3 kali, tanggal 12, 13, dan 14 Juli. Kenapa ini mepet sekali? Karena tanggal 18 sudah ada yang ujian. Gitu ya. Tanggal 12 nanti kita bahas silogisme atau semua yang berkaitan dengan verbal. Nah, kemudian tanggal 13 kita bahas yang numerikal. Ini cukup. Nah, kalau kayak perbandingan, kemudian kayak deret, angka segala macam. Sebenarnya kalian tuh butuh tips saja, tips saja. Dari mana soal kita? Nanti akan dibagikan soal tambahan. Gitu ya, soal tambahan di luar dari soal-soal trial. Nah, jadi kita punya media lah untuk berlatih soal-soal. Kemudian pertemuan terakhir adalah figural, sekaligus di sini memantapkan ya, memantapkan strategi-strategi yang tadi semuanya. Kita akan cek misalnya si A sudah bisa belum mengerjakannya dengan menggunakan tips-tips dan metode-metode yang tadi. Contoh manajemen waktu, urutannya bagaimana, urutan yang cocok untuk dia bagaimana, kita pantau semua di sini. Nah, ini tinggal diambil aja nanti, atau tinggal dicari aja di website Jabotes, bagian dari Diktin, ada di sana kelas pemantapan TIU SKD Kedinasan. Oke, adik-adik, teman-teman, itulah kira-kira eh, tentang webinar bagaimana meningkatkan nilai dari SKD Kedinasan. Targetnya tadi sudah kami sarankan 430 untuk nilai bersaing. Berdasarkan nilai-nilai yang terbawa tahun lalu, yang lolos gitu ya, yang PL, berdasarkan tahun lalu. Kemudian ada tadi namanya ini, target kita bukan di passing grade, target kita adalah 430 untuk mengingatkan lah. Sesuaikanlah gaya belajar Anda atau cocoknya bagaimana ini urutannya. Nah, itu sesuaikan. Jadi, kenali dirimu. Kemudian strategi belajar adalah tryout, evaluasi, memang pada umumnya seperti itu gitu ya. Nah, buatkan di materi-materi yang masih lemah. Karena masih cukup waktu itu. Tanggal 18 pertama sekali ada SKD. Oke, itu kira-kira adik-adik. Yuk, silakan ditanyakan untuk pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan aja. Silakan. Nur, ada pertanyaan? Nur Imaniar.
Nggak ada. Mungkin Ririn, Saharil, Alifandi, Sisil, Ainaya, Asiauki, Gregorio, tidak ada? Oke, baik. Saya anggap tidak ada ya, sudah jelas semuanya. Semoga perjuangan kalian menuju SKD apa, membuahkan hasil persiapan yang mantap untuk hasil yang terbaik. Itu dulu mungkin Amin. pertemuan kita hari ini. Selamat malam, hari ini. Selamat malam, Pak. Malam, Pak.